Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mila Dewi Pertikasari dari kelas 2C Prodi D3 Teknik Sipil. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya, yaitu poster dengan materi pondasi turap pada mata kuliah Rekayasa Pondasi 2. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian turap. Turap merupakan konstruksi yang dapat menahan tekanan tanah di sekelilingnya, mencegah terjadinya kelongsoran dan biasanya terdiri dari dinding turap dan penyangganya. Pondasi turap atau seat pile adalah suatu konstruksi yang tersusun atas tiang-tiang turap yang digabungkan merapat antara satu sama lain, di mana kepala tiang turap dihubungkan secara kaku dengan caping atau balok pengunci, sehingga dapat diperoleh daya dukung vertikal dan tahanan lateral yang cukup. Stabilitas konstruksi didapatkan akibat jepitan dalam tanah dan konstruksi angkur. Nah, yang kedua yaitu mengenai fungsi turap. Yang pertama menjaga stabilitas tanah dan menopang lereng atau bagian tanah yang miring atau curam. Dan yang kedua menghindari pergerakan atau keruntuhan tanah yang dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan, infrastruktur atau tanah lainnya. Dan yang ketiga pencegahan erosi dan memberikan elemen estetika pada lingkungan sekitar. Dan yang keempat meningkatkan keamanan dalam proyek konstruksi. Dan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis turap. Yang pertama adalah turap beton. Turap ini terbuat dari bahan beton, dirancang dan dipasang dalam bentuk panel beton dengan ketinggian dan ketebalan tertentu. Dirancang dengan menahan beban-beban yang bekerja pada turap. Biasanya digunakan pada bangunan permanen atau pada detail konstruksi yang kompleks. Dan yang kedua adalah turap kayu. Turap ini terbuat dari bahan kayu yang diolah dan dipasang untuk membentuk dinding penahan tanah yang tidak terlalu tinggi, tidak cocok untuk tanah berkerikil juga. Dan biasanya digunakan pada bangunan yang tidak permanen seperti bangunan perancah untuk penggalian pondasi dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah turap baja. Turap ini paling umum digunakan baik untuk bangunan permanen atau sementara karena bersifat tahan terhadap tegangan dorong tinggi, mempunyai berat relatif tinggi dan dapat dipakai berulang, umur pemakaiannya pun cukup panjang. Nah, selain itu ada juga turap batu alam dan juga gabion yang terdiri dari kotak-kotak keranjang terbuat dari anyaman kawat baja yang diisi dengan batu atau material lainnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai tipe-tipe dinding turap. Yang pertama, dinding turap cantilever. Turap ini dalam menahan beban lateral mengandalkan tanah di depan dinding. Sangat sesuai dengan konstruksi penahan berskala kecil dan juga cocok untuk konstruksi dengan displacement izin yang kecil juga. Yang kedua adalah dinding turap diangker, menahan beban lateral dan mengandalkan tahanan tanah pada bagian turap yang terpancang dalam tanah dengan dibantu oleh anker yang dipasang di bagian atasnya. Yang ketiga adalah dinding turap dengan landasan platform dan juga bendungan elak seluler. Untuk pengertiannya pada poster ini. Yang selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan desain turap. Yang pertama, karakteristik tanah. Yang kedua, ketinggian dan kemiringan turap. Dan yang ketiga, tahanan dan stabilitas tanah. Dan yang keempat, drainase dan pengelolaan air. Dan yang kelima, penentuan sistem jangkar atau anker. Dan yang keenam, stabilitas terhadap gelincir. Yang selanjutnya yaitu gaya-gaya lateral pada dinding turap. Yang pertama, gaya lateral akibat tekanan tanah. Dan yang kedua, gaya lateral akibat tekanan air. Gaya-gaya lateral yang bekerja pada dinding turap meliputi tekanan tanah aktif dan pasif. Beban terbagi rata di atas permukaan timbunan, ketidakseimbangan muka air tanah di kedua sisi turap, gaya gempa, gaya gelombang, gaya tarik kapal, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai perhitungan konstruksi turap cantilever. Diketahui pada turap berikut ini. Tanah uruk dan dasar galian berupa pasir dengan data-data sebagai berikut. Gamma 1 sama dengan 18 kN per meter kubik. Sudut geser dalamnya 30 derajat, C sama dengan 0, dan gamma efektif sama dengan 8,19 kN per meter kubik. Nilai Ka sama dengan 0,33, nilai Kp sama dengan 3. Yang ditanyakan yaitu kedalaman turap dan juga momen maksimum yang terjadi dengan cara analitis. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan secara analitis kedalaman turap. Itu yang dihitung nantinya adalah PA. Sebelum perhitungan PA, maka dari itu kita harus menghitung dan mengetahui nilai Q aksen dan juga nilai A. Q aksen sama dengan gamma 1 dikalikan dengan H. Diperoleh 18 dikalikan dengan 5 yaitu ketinggiannya ini dan sama dengan dihasilkan 90 kN per meter persegi. Nilai Ka sama dengan Q aksen dikalikan Ka dibagi gamma efektif dikalikan dengan Kp minus Ka dihasilkan 1,36. Nilai PA sama dengan setengah Q
aksen dikalikan KA kali H ditambahkan setengah Q aksen KA kali A, diperoleh nilai 94,45 kN per meter. Pada perhitungan PA ini, nilai-nilai yang sudah diketahui bisa langsung disubstitusikan pada persamaan dan pada rumusan nilai PA. Dan selanjutnya yaitu menentukan nilai Y dengan sigma M0 sama dengan 0. Yang pertama adalah PAY dengan rumusan setengah PA dikalikan H dikalikan A ditambah H per 3 ditambah setengah PA kali A dikalikan 2A per 3. Yaitu nilai-nilainya yang sudah diketahui langsung saja disubstitusikan dimasukkan ke dalam rumusan ini sehingga menghasilkan nilai PAY yaitu 243,04 kN. Nilai Y sama dengan rumusnya PAY dibagikan dengan nilai PA. Dihasilkan 2,57 meter. Dari persamaan ini, nilai PP aksen termasuk persamaan pertama atau persamaan A dan Y pangkat 3 ini termasuk persamaan kedua atau B. Untuk sebelum menghitung nilai PP aksen dan juga Y3 harus diketahui dulu nilai C, C-nya dan juga Y. Untuk nilai C yaitu dengan rumusan gamma efektif dikalikan dengan KP minus KA dihasilkan 21,87 dan nilai Y-nya ditentukan secara coba-coba. Dan pada soal kali ini kita akan menggunakan nilai Y dengan nilai 6,55 meter. Setelah nilai C dan Y diketahui, maka bisa disubstitusikan ke persamaan pertama untuk mencari nilai PP aksen, yaitu nilainya disubstitusikan ke PP aksen sehingga dihasilkan nilai PP aksen sama dengan 442,97 kN per meter persegi. Dan untuk mensubstitusikan ke persamaan B, yaitu nilai C dan Y substitusikan ke persamaan Y pangkat 3 atau persamaan B sehingga diperoleh nilai sama dengan 0. Maka dari itu jika didapatkan nilai 0 maka hasilnya adalah oke. Dan selanjutnya yaitu nilai D sama dengan Y ditambahkan dengan A dengan menghasilkan 7,91 meter. Dengan mengalihkan nilai D dengan faktor 1,2 untuk keamanan, maka dicari dengan rumusan D aksen sama dengan 1,2 dikalikan dengan 7,91 atau D-nya, sehingga didapatkan 9,5 meter. Panjang turap yang dibutuhkan sehingga peroleh D aksen ditambah H sama dengan 14,5 meter. Karena kedalaman turap sudah diketahui, selanjutnya kita menghitung momen maksimum. Momen maksimum menggunakan rumusan PA dikalikan Y plus 2 per 3 kali X. X diperoleh dari rumusan persamaan ini, sehingga diperoleh nilai 2,94. Pada nilai dalam mencari nilai X, semua nilai-nilai yang ada di rumusan X ini tinggal mensubstitusikan dari nilai-nilai yang sudah didapatkan dari perhitungan awal, sehingga didapatkan nilai momen maksimum sama dengan 94,45 dikalikan 2,57 ditambah 2 per 3 X atau 2 per 3 dikalikan 2,94 hasilnya tadi diperoleh nilai momen maksimum 427,9 kN. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.